Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah subscribe dan like video ini. Semoga setiap video yang kami sajikan bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Mari kita panjatkan doa dan solawat untuk beliau sebagai bentuk cinta kita. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di padang pasir yang tandus dan gersang, hiduplah seorang Arab Baduy bernama Qasim. Qasim terkenal sebagai seorang pemburu yang tangguh dan mahir menangkap berbagai binatang yang hidup di gurun. Suatu hari, saat matahari tengah terik di atas kepala, Qasim melihat seekor rusa betina yang cantik sedang mencari makan di antara pepohonan yang jarang. Dengan hati-hati, ia mendekati rusa tersebut dan dengan cepat mengikat lehernya menggunakan tali yang selalu ia bawa. Rusa itu mencoba melawan, tapi kekuatan Qasim jauh lebih besar. Dengan penuh kemenangan, Qasim membawa rusa itu menuju kota Madinah. Dalam pikirannya, rusa ini akan menjadi hadiah yang istimewa untuk keluarga dan teman-temannya di kota. Di luar kota Madinah, Rasulullah SAW sedang menikmati hembusan angin yang membawa kesejukan di tengah panasnya padang pasir. Tiba-tiba, beliau mendengar suara yang memanggilnya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Beliau menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak melihat seorang pun. Suara itu begitu jelas dan nyata, namun tidak ada orang di sekitar. Rasulullah SAW merasa heran, tapi beliau tetap tenang dan melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, suara panggilan itu terdengar lagi. Rasulullah SAW menoleh kembali, tetapi lagi-lagi tak ada seorang pun di sekitarnya. Beliau mulai merenung, siapakah gerangan yang memanggilnya dengan penuh kegelisahan. Setelah beberapa saat, Rasulullah SAW melihat seorang Arab Baduy berjalan dengan seekor rusa yang terikat di lehernya. Rasulullah memperhatikan dengan seksama, dan tiba-tiba beliau menyadari bahwa suara panggilan itu berasal dari rusa yang sedang dibawa oleh Qasim. Rusa itu memanggil beliau dengan nada penuh harap. Rasulullah SAW mendekati rusa tersebut dan bertanya dengan lembut, "Mengapa kau memanggilku?" Rusa itu menjawab dengan suara yang lembut tapi jelas, "Aku punya 2 anak yang masih menyusui dan kini ada di balik bukit itu. Aku berharap Tuhan berkenan menjadi jaminan bagi kebebasanku agar aku bisa pergi menyusui mereka dan aku akan kembali lagi." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kau pasti akan kembali?" Rusa itu menjawab dengan tegas, "Jika aku tidak kembali, semoga Allah menyiksaku dengan siksaan orang yang makan riba." Mendengar penuturan rusa itu, Rasulullah SAW merasa tersentuh. Kemudian beliau berbicara kepada Qasim, "Wahai saudaraku, bebaskanlah rusa ini. Aku akan menjadi jaminannya." Qasim merasa ragu, namun ketenangan dan keyakinan yang terpancar dari Rasulullah membuatnya akhirnya setuju. "Baiklah, jika Tuhan yang menjaminnya, aku akan membebaskannya," kata Qasim. Setelah dilepaskan, rusa itu langsung berlari dengan cepat menuju bukit di kejauhan. Qasim dan Rasulullah SAW menunggu dengan sabar di bawah naungan pohon kurma. Waktu berlalu, dan Qasim mulai merasa khawatir bahwa rusa itu tidak akan kembali. Namun, Rasulullah tetap tenang dan penuh keyakinan. Beberapa jam kemudian, tampaklah rusa itu kembali dengan langkah cepat. Ia telah menyusui anak-anaknya dan kini kembali ke tempat di mana ia ditinggalkan. Qasim tidak dapat menyembunyikan kekagumannya. Kejadian ini menghentak kesadarannya dan membuatnya menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya adalah seorang yang sangat mulia dan penuh dengan keajaiban. Dengan mata yang berkaca-kaca,
Qasim berkata kepada Rasulullah, "Aku akan memenuhi apapun yang Tuhan inginkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata dengan lembut, "Lepaskanlah rusa ini." Dan tanpa ragu lagi, Qasim melepaskan rusa itu. Sebelum berlari pergi, rusa itu berkata dengan suara yang penuh penghormatan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan selain Allah yang Maha Esa, dan engkau, hai Muhammad, adalah utusan Allah." Kisah ini menyebar dengan cepat di seluruh Madinah dan sekitarnya. Orang-orang berbicara tentang keajaiban yang terjadi dan tentang betapa agungnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terinspirasi oleh kebaikan hati beliau dan kepercayaan yang beliau tunjukkan bahkan kepada seekor binatang. Qasim pun berubah setelah kejadian itu. Ia mulai lebih banyak merenung dan mencari makna hidup yang lebih dalam. Setiap kali ia melihat seekor rusa atau mendengar kisah tentang Rasulullah, hatinya tergetar. Kejadian itu bukan hanya tentang seekor rusa yang berbicara, tapi tentang pelajaran iman, kepercayaan, dan kasih sayang yang diberikan oleh utusan Allah kepada semua makhluk. Di bawah langit yang luas dan di tengah padang pasir yang sunyi, kisah ini terus hidup di hati orang-orang. Rusa yang tak pernah berdusta itu telah mengajarkan mereka tentang kejujuran, kesetiaan, dan keajaiban yang ada dalam setiap ciptaan Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kelembutan dan kebijaksanaannya, telah menunjukkan jalan menuju cinta kasih yang sejati dan abadi.